Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel saya Hiruson, channel yang tidak pugu. Oke, tapi kali ini kita akan sedikit membahas yang lebih serius ya. Kita ini namanya podcast. Podcast. Oh, ini podcast ya? Ini podcast guys. Oh iya. Di sini saya podcast bersama seorang pengusaha muda tapi belum sukses. Bukan Tapi pengusaha. dia punya 1000 cerita, 1000 pengalaman. Oke, langsung saja. Hiji dua tilu, close the door. Oke, silahkan perkenalkan nama kamu, Bung. Oh iya. Oke. Terlebih dahulu kalian jangan lupa pencet Subscribe. tombol yang di bawah, subscribe dan like and share. Oke, guys. Karena YouTube ini sedang berkembang gitu. Iya. Sekarang udah berapa, Bang? Subscribe-nya baru 250, guys. Oh iya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih Amin. lanjut lagi. Amin. Oke, perkenalkan guys, nama saya Ridwan Nurjaman. Mungkin di sini saya juga gak tahu ya, Kang Heru ngundang ke sini katanya dia mau podcast saya gitu, gak tahu podcast apa ini. Saya juga takut ditanya-tanya tentang yang tidak-tidak gitu. Oh, oke. Jadi guys, podcast di sini itu saya tidak akan menanya narasumber saya, tapi biarkan dia bercerita, lalu dalam cerita itu ada pertanyaan. Oh, dan pernah berarti bercerita dan Tentang, ya bercerita lebih ke kehidupan, kah, karir karir. atau apa itu? Kehidupan, karir dan pengalaman. Oh, pengalaman. Oke, Mas Ridwan, saya manggilnya apa nih? Oh, panggil aja Ridwan aja, Mas. Oke, Ridwan ya. Manggilnya saja Ridwan saja. Oke, ada Instagramnya mungkin apa? Ada Instagramnya, bisa di follow ya guys. Oke. Instagramnya Ridwan 1855. @ridwan1855, nanti saya tulis di link deskripsi. Ais, Oke, mantap. guys. Oke, Kang Ridwan. Saya di sini sempat membaca tentang ini, saya sempat tulis di nota, guys. Kang Ridwan ini kuliah ya? Iya, saya Oh, kuliah. iya, guys. Jadi Kang Ridwan itu dulunya kuliah. Kuliahnya itu dapat beasiswa, guys. Kuliahnya di mana? Kuliahnya saya Di di STMIK Pasim Alpat Ya. yang ada di Kota Sukabumi. Itu bisa gratis, guys. Beasiswanya Oke, tuh beasiswanya 100%. 100%, oke. dan alhamdulillahnya gitu orang tua gak ngeluarin uang sepeser Ya, pun. alhamdulillah sekali. Dan Oke. sekarang udah lulus. Saya Oh, udah berarti udah S1 ya? S1 saya, udah S1. Mas. Hebat sekali, guys. Udah S1. Oke, oke guys, teman-teman langsung saja sahabat Kuinai. Ya, Nah, saya panggil sahabat Oh, Kuinai. Kuinai. Oh, Kuinai. Langsung saja mungkin cerita menarik apa yang akan Anda ceritakan? Mungkin tentang karir dulu. Oh, untuk Oke. karir. Oke, kita dengarkan guys bersama-sama tentang karirnya Kang Ridwan Nurjaman. Oke, selamat. Oh, untuk karir sih sebenarnya saya kalau dari sekarang saya udah tahu Iya. karir saya itu apa. Saya dunianya marketing. Oh, marketing. Ya, jadi saya lebih Pendidikan atau apa? jadi saya lebih ke produk. Produk. Jadi saya lebih ke dunia marketing produk. Oh, lebih kayak perdagangan Food gitu ya. and drink. Food and drink. Nah, Oh, mantap gitu. sekali. Jadi, guys. Kenapa itu ada? Karena dulu saya pernah Iya. sekolah SMA. Ceritanya, Wah, ini seru guys. ini saya sedikit bercerita. Jadi dulu saya tuh waktu SMP itu saya bandel tuh kelas 1, kelas 2. Cuman dulu saya gak pernah yang namanya izin sakit atau alfa. Jadi Karena sekolah terus gitu. ya, karena Oh. saya walaupun saya nggak pinter, nggak pernah ranking pertama ataupun apa, tapi saya sekolah tuh paling semangat. Oh, berarti Kang Ridwan itu dari pendidikan mulai bawah itu sudah ditanamkan yang namanya attitude Nah. ya. Attitude. Jadi orang tua saya tuh paling nggak aware kalau saya nggak sekolah gitu. Jadi dia Oh. kalau kamu sakit mending kamu sekolah. Iya. Kalau misalkan kamu sakit kamu berangkat dulu. Kalau misalkan nggak kuat ntar juga dipulangin sama guru dan kamu nggak dapat alfa. Dengarkan itu, wahai para orang tua. Jadi orang tua saya tuh dari dulu emang kalau untuk perihal sekolah Iya, dia nomor satu mewajibkan ya. banget gitu. Kalau Oh, keren. walaupun anaknya sakit, gak punya uang bekal, tetap harus sekolah. Mantap. Karena Mm. dengan kitanya berangkat gitu, ketika kita sakit berangkat sekolah, di sekolah ya guru pun bakalan ngerti gitu. Iya, iya. Dan saya di rapot saya dari SD sampai SMP, SMA itu gak ada alfa dan izin. Sakit Nggak pun nggak ada ada. SM apa? Nggak ada alfa izin sakit.
Nggak ada, bisa Hadir dibuktikan, semua. bisa dibuktikan. Karena Mantap. Oke, dulu sekolahnya di mana? kalau SD itu SDN Cibojong. Oh, Cibojong itu ada di Jampang Tengah, Ya, guys. di Jampang Tengah. Tepatnya Oke. itu saya cuman kalau SD itu cuman jalan gitu. Jalan kaki ya. Deket. Kota mana itu? Itu Kota bukan Sukabumi. kota, jadi itu kabupaten, Bang. Kabupaten Sukabumi. guys. Ya. Oke, mantap sekali. SD Oke. saya belum SD sudah terlihat sebenarnya dari dunia marketingnya. Saya madrasah tuh jualan. Jualan. S Oh, guys, dengar ya. Jadi Ridwan ini dari mulai pendidikan dasar dia sudah diajarkan yang namanya berjualan atau marketing. Dulu saya marketing produk ya, Iya. mungkin lebih ke marketing iya produk. produk ya. home industry lah. Oh, home industry itu seperti Jadi gorengan ya. jadi pas SD tuh saya gini, pas madrasah. Kalau SD saya gak dagang, tapi Oh, madrasah iya. saya dagang. Madrasah. Karena saya uang bekalnya terbatas. Iya. Dan saya juga kan kalau namanya anak madrasah Hmm. jajan kan, Iya, yang benar. dipikiran jajan. Iya, anak kecil dulu pasti jajan. Akhirnya kan teteh saya tuh mikir Hmm. nggak bisa ngasih, tapi Iya. harus ada buat saya. Akhirnya Oh, dia produksi iya. tuh es yang di plastik itu, yang plastik kecil-kecil tuh es kacang, Oh, iya. es petis. Oh, Nah, es petis. itu mulai. Kacang. Iya, es kacang. Kacang hijau. Oh, Kacang hijau. kacang hijau. Dia tadi bilangin tetehnya itu bikin es kacang ya. Ya udah. Bukan kacang, tapi kacang hijau. Kacang hijau. Yang dibekukan itu, dan alhamdulillah dari situ saya bisa mungkin mulai terbentuk dari situ jiwa salesman, Ya, Mas. menawarkan produk Ya. ke user langsung gitu. Oh, mantap. Nah, dari situ saya mulai beranjak ke SMP. Oh, SMP. Cuman SMP tuh saya kelas 1 kelas 2 terkena virus bandel. Oh, virus bandel, guys, bukan Virus virus bandel. corona ya. Karena dulu tuh gencar-gencarnya pas tawuran. Oh, iya. Saya juga pernah terlibat tawuran, pernah Oh. di kartu kuning juga. Mantap. Tawuran henteu di kartu kuning, Ya, karena ikut-ikutan ya. Iya, zaman karena dulu. saya gak tahu apa-apa. Ikut aja. Ikut aja kan. gitu, baku hantam enggak gitu. Enggak, ikut aja. Dihukum ya. Itu namanya guys. Nah, dari situ saya mulai terbawa suasana bandel. Ini masa SMP ya? Masih SMP itu kelas 1 kelas 2 saya. iya. Tapi apa izin enggak kan? Itu Iya. saya tawuran ikut kalau Pulang misalkan sekolah. pulang sekolah, Oh, iya. nyerang sekolah lain, nyampe sekolah SMP itu kan negeri. Waduh. Kita nyerang tuh MTS. Gak aware banget gitu. Iya. Negeri nyerang MTS. Nyampe satu sekolahan kita nyerang. Jangan Nyampe disebut nama sekolah. kan MTS Yasta tuh punya apa? Punya lapang. Terus si gawangnya kita enek-enek. Oke guys, jadi dia tuh dulu waktu SMP ya suka tawuran lah. Tapi nama SMP-nya nggak kita sebutin ya guys. Ya, ini maaf disensor. Nah, dari Oke, situ saya lanjut mulai ini ya, mulai karena ada kejadian tuh waktu kelas 2 tuh saya pernah punya pacar, guys. Ya, oke. Oke, sebentar. Jadi kita langsung saja ke hubungan hidup. Nah. Itu percintaannya. Mungkin boleh diceritakan percintaan dulu ya, Ya. guys. Percintaan Kang Ridwan silakan diceritakan. Punya pacar tuh, saya tuh punya pacar adik kelas. Tapi karena emang saya orangnya kalau udah sayang gitu gak bisa main selingkuh ataupun apa, setia lah. Oh, Nyampe satu ini karena kan waktu SMP tuh bucinnya luar biasa banget gitu. Nyampe chatan pun angka 9 jadi G. A jadi angka 4. iya. Oh, oke. Saya pernah ngalamin. Iya, pernah gitu kan. Ngirim SMS itu pakai angka kayak sayang itu angka 9, angka Iya, 4 kayak gitu, guys. Jadi angka 4 N dan angka 6 nah, gitu, gitu. kan. Jadi Kamu aja itu K 4 M U gitu ya, kan. Oh, itu mantap. pasti semua orang pernah ngalamin dan waktu itu emang lagi viralnya Facebook. Pertama-tama Ya. punya Facebook itu. Facebook. Dulu itu Facebook, BBM sama apa itu? Nah, namanya? BBM itu udah wow banget Oh, gitu ya. BBM SMA ya? BBM dulu SMA. masih Facebook. Facebook tuh Facebook sama SMP. SMP. Nah, waktu punya Facebook kan kita bisa mencurahkan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Iya, benar. Misalkan benar. kita lagi sedih, kita bisa curhat di status Ya, benar, gitu. benar Nyampe sekali. statusnya alay-alay banget. Iya sih, benar. Saya juga ya. Saya gitu sekarang saya itu punya Facebook itu SMP kelas 3. Pas saya lihat kenangan-kenangannya itu statusnya anjay gitu kan. Iya, makanya Facebook saya alhamdulillah terblokir. Iya. Karena kenapa? Waktu saya kerja di Garuda Food itu saya
coba masuk link berhadiah HP. Facebook saya lah ini nggak bisa dibuka lagi, alhamdulillahnya. Kalau kebuka ya saya pasti ketawa-tawa sampai. Ya saya juga pernah dikasih tahu sama teman saya tuh kalau ada iklan-iklan katanya jangan diklik gitu kan. Karena kan tergoda. Iya tergoda karena ya seperti itu. Iya. Sudah lupakan. Kita ya dari situ kan saya tuh punya pacar tuh adik kelas, dan di situ saya emang ya yang namanya bucin banget dia gitu. Guys. Dan pada akhirnya ada satu season saya tuker pakai kartu. Nih, bagi ceritanya tuker kartu. Zaman dulu itu gak gaul kalau gak tuker pakai kartu. Zaman SMP tuh. Saya juga pernah ngalamin tuker kartu ditelepon sama bapaknya. Saya nggak angkat guys. Nah, oke, ini seru sekali guys. Kalau dipikir sekarang gitu, ngapain tuker kartu gitu? Iya, Bang. Buat apa gitu? Kan tolol gitu guys. Tolil gitu. Jadi dia gawer banget lah Mas gitu aja. Iya benar. Ada bapak nelpon, ada saudara nelpon. Akhirnya tuker kartu dari situ, dan ada yang masuk pesan dari cowok selingkuhannya itu seangkatan sama dia. Dan jadi dia saya selingkuhan sama seangkatan dia itu adik kelas lu. Adik kelas gua lah. Oke guys, maaf dulu. Ini kita bahasanya dihijiin aja ya. Dihijiin aja gitu kan. Karena kita Sundanis. Saya suka Sunda, Inggris dan Jerman. Bakso campur enak. Iya, bakso. Iya. Jadi lanjut. Dari situ udah mulai. Dia ngechat tuh. Saya bales siapa. Dia udah bawa kartunya udah di saya. Gak lama dia nantang sparring guys. Tahu sparring? Itu sparring. Iya. Asalnya jujur saya ngapain gitu sparring lah demi cewek gitu. Saya diem, gak saya layanin. Teleponan, sparring. Ya karena saya kelas 3 waktu itu. Ngerasa kelas 2 ngerasa gitu sama adik kelas ditantang dulu berapa tawani gitu ya. Jadi harga diri guys. Lebih ke harga diri ya. Niat saya bukan demi cewek itu, karena kan ketika saya berantem pun si cewek itu masih sama saya. Cuman bodohnya saya gitu. Udah ketahuan dia selingkuh ya saya masih bisa nerima gitu. Nah itulah kebodohan saya. Sampai saat ini masih seperti itu. Sempat itu gelut. Dan seasonnya ada sih pagi waktu itu gua duluan ngontek teman-teman, kumaha nonton dulu kayak nonton. Teman-teman malah ngedukung dan edunnya dia mengedukung gitu. Sedangkan lawannya tuh tinggi banget bang gitu. Jadi kayak gua gua juga mikir gua bakalan kalah gitu. Tapi ya karena harga diri gitu, harga diri gua di mana. Akhirnya pagi dia ngechat lagi, ya ayo lah gitu. Akhirnya kan pagi-pagi saya makan biasanya saya sarapan tuh biasa aja gitu. Gak tahu tuh si Umi gak tahu dapat chicken dari mana tuh waktu itu tuh. Ya udah, ini supplier nih gitu. Gua makan chicken dulu tuh. Pagi kita belajar seperti biasa di kantin tuh jenderal kan di sekolah gua ada 2 kubu tuh. Iya. 3 malahan, yang satu Japati itu mah anak soleh, semua itu mah OSIS. Gue tuh masuk geng tajam. Tajam ya. 3 Jampang. Tajam itu kalau bahasa Indonesianya seket. Seket gitu. Dan dia pihak keparat gitu. Nah, itu kita negosiasi dulu tuh. Akhirnya ditentukan tempatnya tuh di belakang sekolah. Pulang sekolah. Mantap, guys. Akhirnya di situ gak lama gue videonya masih ada sih sebenarnya, cuman gak dipublikasikan karena malu. Akhirnya tuh berantem. Gua cuma nonjok 15 kali cuy karena dia tinggi banget. Akhirnya dia kepala gua digini tak itu nggak tahu berapa pukulan, di sini benjol darah, di sini berdarah mimisan gitu. Lo itu. Gua parah banget gitu mimisan. Teman-teman gua, dan yang anehnya teman-teman gua tuh ini pohon singkong, dia ngeliatin gua dipukulin gini, ada rasa kasihan pengen ngebantu gimana gitu. Akhirnya di situ gua kalah. Lu kalah. Kalah gua. Mantap, sportivitas. Cuman gua ini bukan masalah memperebutkan cewek, tapi gua memperebutkan harga diri di mana gitu tentang adik kelas itu. Terus gimana tuh si cowoknya itu kalau udah menang gitu? Udah, karena kan itu seasonnya bukan ngerebutin cewek. Si ceweknya masih sama gua gitu. Dan akhirnya ya udahan ya. Udahannya dia selingkuh lagi sama kakak kelas. Jadi oke, gini. Oke guys, jadi ini ceweknya dia itu ya, dia dari mulai SMP pacaran, ceweknya selingkuh,
tapi masih baik dan sekarang juga masih kayak gitu. Oke, itu ada season ceritanya. Ada season ceritanya. Udah kayak gitu saya mulai udahlah berubah lah. Hmm. Ngapain sih hidup kayak gini? Nyampe yang paling parah tuh cewek gue tuh udah pulang pas gue berantem tuh udah benjol-benjol. Oke, maaf guys, ini memorinya mau penuh, gak apa-apa, lanjut saja. Gue pengen diobatin sama dia tapi ya dianya udah pulang. Akhirnya ada karena berantemnya tuh gue tuh ini sekolah, ini rumah saudara gue tuh yang lagi baru selesai kecelakaan. Dia gak bisa jalan pakai tandu gitu, pakai tongkat ya. Tongkat. Dia liatin dari kaca. Dia lihat diginiinnya, parah, benjol-benjol. Akhirnya saya dibawa ke tempat air, dibersihin muka sama teman-teman gitu. Akhirnya teman-teman yang lain tuh ngerecokin dia, ngejar yang si anak yang ngalahin Ridwan. Gak tahu gimanain lah di sana. Saya gak tahu endingnya, gak tahu. Saya fokus ke diri saya juga udah pusing bang. udah benjol, udah malu banget lah. Akhirnya saya mau pulang dilarang sama saudara saya. Soalnya bakalan ketawa ini benjol-benjol. Akhirnya saya diobatin bang pakai betadine. Di sini semua karena benjol ini. Ini mimisan dicocokin pakai babanotan. Pakai jukut bau. Babanotan kalau di Sunda gitu. Kalau di ya itulah. Yang dia sambil gini gua bang. Cowok bang bayangin. Nawan atuh. Udah dari situ cewek gua tuh ngechat. Gak apa-apa kan. Gua tuh dan bodohnya gua iya gak apa-apa. Akhirnya gak putus tuh. Akhirnya berjalan lagi tuh. Gua udah lupa lah masalah Sukaring dan udah diberesin tuh sama ketua geng. Oke, mungkin itu perjalanan hidup yang sangat itu tragis, kelas 2. Terus kelas 3-nya saya berubah drastis. Jadi ya karena saya pengen sekolah, pengen sukses, akhirnya saya berubah tuh. Karena dulu tuh pernah ada season itu kenapa saya bisa berubah dari bandel gitu. Karena kakak saya guru. Kakak saya guru SD, dia Oke, jadi guys nanti di judulnya ini anak bandal berubah karena kakaknya seorang guru. Indosiar ajab ini namanya. Akhirnya karena gak kuat lah, mungkin ya karena udah saatnya berubah juga. Iya. Gitu. Akhirnya kakak tuh tiap hari kalau saya pakai celana pensil diguntingin. Iya, jadi dulu itu zamannya celana pensil. Celana pensil, cut bray, dulu tuh kos kaki belang. Sampai selutut itu guys. Buuk dicukur di dia hungkul, tukang hungkul. Dulu kayak gitu. Akhirnya kakak saya kan anak guru, dia malu gitu. Saya gelang sampai segini, bang. Gelang yang hitam karet, segini. Zaman reggae ya. Itu zamannya gelang hitam yang beli itu 2003 gitu. Oh iya 2003. Kalau 2003 aja dapat berapa? Dapat banyak di sini saya koleksi. Akhirnya kakak saya udah tahu nakal saya gimana, saya ditampar. Akhirnya saya diguntingin tuh si gelang, terus si celana juga dia guntingin, dia robekin. Akhirnya dari situ saya mulai berubah. Dan ada satu season yang bikin saya berubah tuh. Saya tuh pakai tas karena emang bukan orang punya. Bukan orang punya saya jujur, tapi bandel gitu. Satu tas, tasnya tuh udah pernah putus, saya jahit. Enggak dijahit sama Umi, saya jahit sendiri. Nyampe putus tuh berkali-kali, dijahit lagi, nyampe nggak bisa dijahit karena rusak bekas jahitan. Subhanallah sekali. Akhirnya saya tuh ngomong ke Umi pengen beli tas. Akhirnya Umi saya ngomong emang kondisi ekonomi gak ada gitu. Mana ada buat beli tas gitu, buat harian saya pun Umi udah kasihan gitu. Akhirnya Umi ngomong satu kata yang bikin saya memotivasi gitu. Akhirnya saya merenung tuh di kamar guys. Apa itu kata-katanya yang bisa membuat Bang Ridwan bisa menjadi seperti ini gitu loh? Apa jadi, itu? Dia ngomong kayak gini, kasarnya. Piraku beli tas tuh harus ini ngejual mata gitu. Guys, jadi mungkin saking nggak ada ya, jadi ibaratnya daripada beli tas udah aja gitu ambil aja mata itu. Jadi Oke guys, kita lanjut lagi guys. Tadi ada kesalahan teknis. Oke, silakan Pak Ridwan dilanjutkan lagi cerita. Tadi dari mau bisa bangkit karena ada kata-kata Umi yang misalkan ya memotivasi lah sebenarnya. Jadi intinya mah gini, Umi saya ngomong kayak gitu teh bukan dia gak mau beliin, tapi gak ada ya beliin pakai apa gitu. Akhirnya saya mikir, gimana caranya saya punya penghasilan. Dari situ mulai kebentuk. Akhirnya saya kan punya saudara jualan kartu perdana. Waktu itu lagi rame-ramenya kartu perdana nomor cantik.
Benar sekali guys. Dan ada yang bisa tanggal lahir, gitu kan. itu ada yang nomornya sama, ya 10, itu beda bisa ujung, gitu kan. kalau misalkan couple ada misalkan mau sama pacar gitu kan. Saya tuh pacar. jualan kartu dulu tuh, dikasih modal tuh lupa berapa ya, pokoknya saya dapat tuh 2.000 dari satu kartu. Saya tuh bisa ngejual sehari 10 provider. Lumayan itu berapa? Jajan ada dari situ. Nyampe-nyampe saya kebeli tas. Oh, Dari uang situ saya kebeli tas. Kebeli tas. ini masih SMP? Ya SMP. SMP kelas 3 ya? Saya kan SMP lulus tuh. Ya. Keluarga bilang udah jangan sekolah karena udah gak ada biaya gitu. Karena emang bener-bener gitu. Emang saya saudara banyak, cuman kan mereka juga punya anak. Kehidupan Iya, masing-masing. nggak keluarga, mungkin fokus gitu ke adiknya sendiri. kan. Iya, gitu iya ya. benar-benar. Dari situ saya mikir, saya pengen sekolah. Lulusan SMP saya mau ngapain gitu. Kerja pun susah. Iya, benar. Pikiran saya dulu gitu. Akhirnya saya memberanikan diri daftar sendiri sekolah ke SMA, ke Jadi negeri. berangkat daftarnya itu atas tekad keinginan sendiri Karena ya? pengen sekolah gitu. Iya, mantap. Intinya mah dari nakal berubah jadi baik, akhirnya saya sekolah. Dan dari situ saya teman-teman saya yang dulu tuh satu sekolah mereka ke IPS. Dan saya mikirnya gini, bukan saya mikir IPS jelek ya, cuman ya saya pengen baik. Saya masuk ke IPA walaupun saya bodoh ataupun apa, tapi saya pengen masuk IPA. Saya pengen jadi orang bener-bener gitu. Iya, iya. Akhirnya saya daftar sendirilah. Di situ daftar harus ada uang 800.000 800.000 itu buat daftar, baju batik sama perlengkapan sekolah. Oh, jadi itu udah komplit. Udah ya? komplit. Zaman dulu ya? Ya, zaman dulu itu 800.000 udah wow Gede banget udah dulu, gede. Akhirnya saya ngomong ke orang tua, saya udah daftar, harus ada uang segini. Akhirnya kan bukan nggak ada, bapak saya punya tabungan. Kebetulan dari bank dapat bonus karena kan bapak saya BRI Iya. pinjam gitu. Jadi dapat bonus tuh 900.000, dia tarik 800.000 buat ngebiayain saya. Buat beli peralatan sekolah. Iya, buat daftar. Akhirnya kan daftar tuh SMA Iya, iya. kelas 1. Saya tuh ditentukan tuh mau IPA sama IPS. Karena kan program kita tuh semuanya uji coba. Iya benar. Dari SMP ujian nasional kita udah dipaket-paketin. Iya benar. Sekarang SMA saya kurtilas. Oh iya, kurikulum sama. 2013 gitu kan yang kalau IPA ada lintas minat IPS-nya. Iya, benar. Nah, saya juga kan belajar akuntansi juga. Nah, kelas 1 saya ditentukan masuklah IPA, ketemulah sama orang-orang yang luar biasa banget. Iya. Di situ saya banyak banget belajar dari orang-orang yang pinter banget gitu, cerdas gitu. Mereka jago semua pelajaran. Ya, gue jujur gak bisa apa-apa dulu, cuman lahola masuk IPA. Masuk IPA, dari situ kan dari SMA saya programnya bagus banget kan. Iya, iya. Programnya dia kalau ini harus duha dulu. Dulu jadi saya rajin duha. Pagi-pagi wajib Duha, 2 iya. rakaat. Kesiangan duha kalau di sana. Akhirnya kelas 1, kelas 2 saya masuk OSIS. Nah, dari sini mulai karena saya gak punya biaya, orang tua saya tuh SMA itu cuma bayar 2 kali ke sekolah. Yang pertama 800.000, yang kedua karena saya pakai surat keterangan tidak mampu dari desa, akhirnya saya dapat diskon tuh dari 150.000 jadi 60.000 per bulan. Nah, akhirnya dari situ orang tua saya harus bayar 65.000 karena saya tuh mau ulangan. Oh iya. Ngambil jadi kartu. Kalau ulangan itu iya, harus bayar dulu. Iya, kartunya. Berapa? SPP-nya 65.000. Nah, orang tua saya bayar. Nah, dari situ saya mikir kasihan orang tua saya gitu, 65.000 per bulan, belum SPP, belum apa. Akhirnya saya masuk OSIS dan saya ketemulah sama Bapak Edwin yang luar biasa banget. Dia tuh ngelihat saya tuh di OSIS bagus kerjanya. Ini saya dapat beasiswa dari BNI. Oh. Full itu bangunan apapun BNI. Jadi saya alhamdulillah orang tua saya cuma 2 kali bayar dan sisanya cuma beasiswa. Cuma 65.000 tuh dibayar dari kerja keras saya jualan tahu. Dulu saya jualan tahu. Oh, jadi waktu SMA itu sempet jualan juga ya? Jualan tahu. Dari kelas berapa itu? Itu mulai jualan tuh kelas 1 pertengahan. Karena emang jarak dari rumah ke sekolah tuh jauh. Dan saya gak pernah naik angkot karena gak ada angkot. Karena uang Jalan itu? jalan kaki. Dari rumah? Dari rumah saya jalan kaki. Kalau berangkat saya suka nebeng. Oh, nebeng. Jadi gini, saya dari rumah planning karena ya yang namanya Maaf guys. nebeng gitu ya saya harus nunggu
jangan orang nunggu saya gitu. Iya, benar. Akhirnya saya prepare tuh pagi nunggu, nyampe pernah ada satu ini saya nunggu gak ada yang lewat, gak ada yang ngajakin, Nggak ada yang padahal ngajakin. mereka gak bawa siapa-siapa gitu. Kenapa udah mau gitu, saya teh mikirnya. Akhirnya saya pernah kesiangan tuh karena saya ikut sama yang siang temen saya gitu, yang IPS. Saya itu selama 3 tahun dilakukan, bahkan saya pulang ke rumah tuh jarang, saya suka nginep karena Di mana yang nginep di sekolah? saya nginep di musola. Di sekolah. Karena ya uang jajan gak ada, Ongkos gitu. nggak ada. Ongkos gak ada, ya udah saya nginep. Ya karena mungkin maaf ya, mungkin kalau di kampung itu angkot gak ada mungkin dulu ya. Gak ada, soalnya mati angkot di situ. Kenapa mati? Karena emang gak ada yang mau naik angkot. Iya sih, gitu. kalau di pedesaan itu guys. Jadi angkotnya cuma ada dari terminal Bojong-Lopang ke Oke, Pangandaran. jadi mungkin buat kalian semua sahabat Kuinai yang di kota atau yang jaraknya bisa diakses sama angkot, sekolahnya dekat, jangan malas-malasan, oke? Iya. Bisa ambil hikmah dari pengalaman Kang Ridwan ini ya. Saya jalan kaki guys. Jalan kaki. Pulang tuh lumayan jaraknya dari sekolah tuh beberapa kilo lah. Berapa kira-kira itu kalau jalan berapa menit itu, Bang? Eh, Setengah jam, sejam mungkin? Sejam ada sih kalau Oh, sambil ngobrol gitu, 1 karena kan jam, guys. ngelewatin kebun coklat juga gitu. Nah kelas 1 pertengahan saya mulai mikir, saya juga butuh jajan. Iya. Dan saya tuh dulu handphone bekas dari kakak saya. Tapi ada ya udah yang ngasih. Ada handphone ngasih, cuman handphonenya emang gak ada batunya, jadi batunya saya beli kemana-mana pun gak ada. Akhirnya karena saya orangnya nekat gitu, saya pakai kabel, pakai batu Nokia dulu. Ngebelet tuh. enggak, itu apa bisa dipakai? Bisa dipakai? Karena emang kayak solder tuh, jadi batunya batu Nokia tapi HP-nya Sony gitu, itu bisa dipakai. HP Nokia, batunya Sony guys. HP Sony, HP Sony batu Nokia. Nokia. Karena kan dulu mah nggak ada WA gitu, adanya cuman SMS, sama SMS. Facebook. Iya, sama Facebook. Paling kalau mau pacaran tuh Facebook, inbox, Oke. atau SMS dulu gitu. Guys, kita lanjut ya perbincangan kita. Maaf tadi ada kesalahan teknik ya, dimaklum saja ya bang ya. Kita cuman bermodalkan HP, jadi ini mah lebih ke sharing aja ya. Semoga yang bermanfaatnya boleh diambil, dan yang kurang bermanfaatnya itu hanya sebuah hiburan. Oke? Hiburan semata. Oke, kita lanjut. Tadi percakapan kita nyampe di mana bang? Sampai tahu. Tahu ya. Tahu. Jadi, Kang Ridwan itu dulu pas SMA berjualan tahu untuk kebutuhan sehari-harinya, kebutuhannya untuk jajan dan biaya sekolah. Iya, buat biaya sekolah lah, karena dulu emang beli sepatu pun susah. Beli Iya. sepatu, beli tas. Iya, iya. Dan pada akhirnya saya mikir tuh, ngerenung gimana Iya. caranya saya dapat pendapatan. Akhirnya kan di sekolah saya ini apa mas? Sekolah saya ada si mamah tuh jualan tahu pedas. Saya ATM. ATM itu apa? Amati tiru modifikasi. Oh, dengarkan guys. Itu ilmu marketing namanya apa? ATM. Amati, Tiru modifikasi. tiru, modifikasi. Jadi saya Lanjut. amati tuh. Oh, kayaknya saya dagang di kelas bisa nih. Soalnya gini, yang jajan ke si mama tuh cuma beberapa. Karena saya. kelas saya tuh di bawah, di bawah jauh. banget gitu, di belakang lah. Jadi kalau mau jajan teh ke atas dulu gitu. Nah, saya peluangnya tuh mikir kayak gini. Peluangnya saya 50%. Ini bisa jualan karena tingkat kemalasan buat jajan ke atas tuh tinggi. Iya benar. Nah, Oke, di jadi situ akhirnya saya lihat tuh si mama cara bikin tahu pedas tuh gimana gitu. Terus saya ini ulik. Oh, saya beli tuh kan. Dalamnya apa? Pedasnya gimana? Tahunya gimana? Nah, akhirnya saya mikir, oh, yang produksinya siapa? Iya. Kalau untuk jualan saya gitu. Modalnya dari mana? Nah, Iya. saya mikir, oh, gak ada modal gini. Akhirnya pulanglah saya ke rumah. Nah, di situ saya ada tetangga yang buka warung kopi, tapi dia juga jual gorengan. Iya, iya. Akhirnya, wah, peluang banget nih gitu. Ke dia resep tahunya kayak gini gitu. Akhirnya saya ceritain tuh ke dia, dan dia sampai saat ini masih dagang tahu pedas dan laku banget. Oh, jadi selain menguntungkan juga membuat Orang memberikan brand ke memberi orang peluang gitu. usaha untuk orang lain Tahu juga. pedas itu karena di kampung saya belum ada tahu pedas, Iya, itu dari saya dia tuh sebenarnya. Cuman saya gak pernah ngungkit-ngungkit. Ya
mungkin dia juga udah nolong saya nolong dia. Oh jadi gini, mungkin kamu dulu memberi resep, kamu bikin, dia yang bikin, saudara kamu itu tetangga, terus kamu bawa ke sekolah dari bikinan dia. Ya, jadi gini. Jadi lebih ke kayak bagi dua gitu ya. Ridwan mikirnya gini, bentar guys, bentar. Udah. Ridwan mikirnya gini, kalau misalkan produksi waktunya kapan? Iya benar-benar. Terus untuk produksi sendiri modalnya dari mana? Iya. Ya ini saya ngomong ke dia, Iya. Teh mau gak jualan tahu pedas? Laku di dia pasti laku saya teh, karena mana goreng tempe sama bala-bala doang. Akhirnya dia Ridwan kasih tuh resepnya, bahan-bahannya ini, bikinnya gini-gini. Nah dia tuh punya inisiatif yang luar biasanya, dia punya inisiatif sendiri. Jadi kan kalau si mamah tahunya dibelah, masukin daleman. Kalau itu dia goreng dulu tahunya, akhirnya si dalemannya dia cokel, dia masukin tuh yang pedas-pedasnya. Ini pakai terigu dan goreng lagi itu. Digoreng. Jadi 2 kali penggorengan. Jadi lebih matangnya lebih sempurna. Oh, iya. Dalemannya juga udah matang. Oh jadi sebelum dimasukkan sebenarnya itu udah matang ya? Udah matang. Si tahunya udah digoreng dulu. Udah digoreng, akhirnya dia lubangin tuh, masukin tuh si kol sama udah bumbu pedasnya tuh masuk, terigu, goreng lagi. Dan akhirnya saya ya udah teh, untuk ininya sistemnya teteh produksi, saya jual ke sekolah, teteh juga jual di sini. Dia tuh 1 ember bisa habis sehari, 1 ember tahu. Berapa itu dulu bikinan hasilnya tuh kira-kira? Kalau Ridwan sendiri ke sekolah itu bisa jual saya berapa? Pertama kali, karena emang pertama kali saya bawa 20 tahu. 20 butir ya? 20 butir, saya dapat modal dari dia tuh 900 perak. 900. Saya jual 1.500. Berarti saya punya keuntungan 600 kan? 600 saya punya keuntungan. Akhirnya saya tuh bawa 20 habis. Kali pertama 20 habis. Udah habis ya? Dan kayaknya itu masih banyak teman-teman. Iya, itu satu kelas. Bayangin satu kelas saya doang. Itu habis dari masuk, nggak nyampe istirahat udah habis. Luar biasa banget, berarti ekspektasi saya benar. Nah, jadi anak-anak tuh males jajan ke atas. Jadi ibaratnya sekarang mah lebih pengen dimanja gitu. Nah, gitu, dimanja-manja. Akhirnya saya tingkatin tuh omsetnya 20, saya bawa tuh 50. Alhamdulillah 50 saya habis satu kelas. Mantap. Yang belinya tuh ada yang 1, 2, mungkin karena mereka juga ngeliat Ridwan, mereka juga jadi beli karena kasihan gitu. Akhirnya dari tahu, harus ada lepet nih. Nah, si teteh kebetulan jual lepet, saya nambah lah lepet gitu. Si lepetnya saya jual 1.000-an. Jadi 5.000 teh dapat tahunya 2, lepetnya 2. Nah, kan lumayan. Untungnya saya gede dari situ. Saya pernah dapat sehari itu bisa 50.000. Itu bonusnya ya? Iya, itu bonusnya. Dari si teteh itu dikasih bonus atau misalkan? Kadang-kadang si teteh juga, kalau misalkan saya setor 52.000, 2.000-nya dikasih ke saya. Karena kan itu udah dipotong. Tapi yang bonusnya udah lu amanin gitu kan? Udah, itu mah ngasih. Ibaratnya, ini anak mungkin membantu. Iya, gitu. kalau ada sisa misalkan 2 biji, 3 biji gua makan gitu. Tapi dia ngasih ke Ridwan gitu. Itu berjalan saya tuh selama hampir 2 tahun setengah saya dagang. Dari kelas 1 pertengahan sampai kelas 3 nyampe lulus itu. Nyampe ujian nasional saya masih dagang. Jadi pola pikir saya tuh sekarang ya belajar ya. Tapi lebih ke dagang gitu. Akhirnya saya terkenal tuh di SMA karena kan saya jadi OSIS, aktif di OSIS, aktif di Pramuka, ikut OSIS. Kebetulan teman saya satu kelas dia kepilih jadi ketua OSIS. Akhirnya kelas 2 tuh saya kelas 2 atau kelas 3. Kelas 2 saya naik jabatan jadi koordinator Sekbid 4. Sekbid itu kayak gimana itu? Seksi bidang kedisiplinan. Jadi saya ditempatkan di kedisiplinan dan kerapihan sekolah. Nah, dari situ udah mulai guru-guru tuh mandang saya tuh kayak gitu. Nyampe-nyampe saya pernah jualan di ruang guru. Di ruang guru? Ruang guru. Saya jualan ruang guru. Jualan ruang guru. Akhirnya ada acara kan kalau di sekolah kelas meeting. Kelas meeting saya gak pernah pulang. Sama ketua OSIS sama teman-teman saya gak pernah pulang. Saya nginep tuh di mes OSIS. Nah yang lainnya lagi istirahat, saya ngumpulin aqua saya kumpulin, dapat
5 karung kalau nggak salah tuh. Pas beres mankap tuh dapat 5 karung, saya jual dapat uang tuh 140.000 kalau nggak salah. Saya jual ke Korompong ya, ke tukang ini ya, tukang bacok aqua. Ya, bacok saya aqua. jual itu dan saya ngasih ke orang tua saya 60.000 dan orang tua saya luar biasa banget. bahagia, mungkin terharu Iya, juga ya, terharu. anak SMA gitu. Iya, Nggak- anak dapat dari mana gitu kan? Saya ceritain mah Umi, saya tuh dapat uangnya Iya. dari hasil aqua. Wah. Dan yang paling luar biasa banget kagetnya tuh saya dikedepanin sama pembina OSIS. Iya. Dikasih contoh bahwa saya pernah ketahuan terjiduk saya lagi ngumpulin aqua dan dijual. Malu itu, tidak kan? Enggak, ada malu, ada bahagia juga Ya, dijadiin tapi contoh. malu juga Dibanggain. buat apa gitu Iya. kan? Itu nggak nyuri gitu ya, kan? halal gitu. Iya, iya. Tapi ya sedikit malunya, oh malu gitunya tiap orang pulang saya mulungin aqua gitu nyampe dari udah sholat maghrib nyampe isya ke tong sampah mapai di lapang saya kumpulin. Nah itu alhamdulillah gitu nyampe sekarang pun saya lulus SMA, orang lain lagi sibuk nyari beasiswa IPB, beasiswa apa ya, karena saya kemampuan terbatas gitu, dari segi belajar pun nol banget gitu, nggak terlalu pinter, udah agak biasa aja. Saya pun mikir pengen kuliah gitu, ya gimana caranya saya harus kuliah. Kuliah ya. Ada 2 pilihan waktu itu tuh, kuliah sambil kerja sambil kuliah sambil kerja. Akhirnya saya curhat tuh ke kakak saya yang jadi guru karena dia udah S1 Oh, jadi udah pendidikan. Udah, gitu. dia udah S1 pendidikan. Akhirnya saya curhat, saya pengen kuliah. Gimana? Karena saudaranya, jadi adiknya istri saya tuh masuk di STIMIK Pasim. Akhirnya saya diarahkan ke situ. Oh, jadi sekarang kita sudah mulai ke jenjang perkuliahan guys. Ya, saya kuliah tuh di situ. Akhirnya ya udahlah kuliah gitu. Tapi kalau daek kayaknya karena ima beasiswa full. Jadi ibaratnya kita itu, jadi guys, kalau di perguruannya itu kita kuliah gratis tapi kita dididik menjadi mandiri Ya, dan jadi bertanggung jawab. Luar biasa gitu. banget programnya, kuliah. Jadi KSB 2. KSB 2. Kita masuk program KSB 2 kan? KSB 2. Kuliah kuliah juga, santri, bekerja berkelanjutan. Yang berkelanjutan ini kita bisa lanjut ke S2 ataupun apa gitu. Ya akhirnya dari situ saya mulailah, ya udah naik tekad bulat gitu. Walaupun waktu itu emang saya lagi deket sama seseorang. Dia sampai nangis gak boleh saya kesini tuh. Ditinggalin gitu kan. Itu bener karena ya mungkin ya yang namanya orang ya punya perasaan lah. Iya. Nyampe dia ninggalin saya lebih milih kuliah ketimbang harus bertahan sama dia gitu. Pacaran gitu kan. Karena ya udah sih, masa depan mah kita yang nentuin bukan dia. Iya, benar. Dia tuh ngerarang banget gitu, ngepres, nyampe dia tuh main ke rumah gitu. Jadi kebalik, bukan cowok yang main ke cewek main ke cowok gitu. Itu mungkin kisah cintanya. Jadi sebelum saya ke STIMIK tuh saya dilarang dulu karena emang mungkin ya nggak tahu pemikiran dia atau apa. Akhirnya saya tekad tuh dari situ saya mau PSB 2. Akhirnya saya datang ke sini sama si A karena orang tua saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya sama si A tuh kesini, saya dibekelin dulu tuh waktu masuk STIMIK tuh. Saya masih inget 150.000. Sama saya. Sama 150.000 tuh harus cukup nyampe. Saya nyampe beres. Ya karena jujur orang tua saya ya uang dari mana gitu. Akhirnya saya mikir 150.000 kumahanya ke rumahnya gitu. Iya, jadi harus merih lah. Akhirnya saya kenal tuh sama Teh Neti yang jobnya tuh di ini pokoknya mah Teh itulah. Akhirnya saya tuh, Teh gimana kalau saya jualan kerudung? Saya jualan kerudung. Bener, saya jualan kerudung dengan modal uang 150.000 tuh bisa nyampe saat ini. Bisa sampai lulus, bisa sampai kerja gitu. Akhirnya saya tuh jualan kerudung, dijualnya di rumah gitu. Karena kan saya kebetulan job trainingnya dulu dapat di motoris Itu sesuai dengan salesman guys. Iya, ngampas gitu. Ngampas, ya. Sesuai dengan dulu gitu, Iya, SMP, SMA, iya, perdagangan, gitu kan, marketing gitu. Marketing, Alhamdulillah, ya. Alphard menempatkan saya dengan sesuai
sesuai apa yang ada di jiwa saya. Akhirnya dari situ saya ngampas sambil jualan kerudung. Ibu-ibu kan ibu-ibu mah dagang makanan warung bari disodorkeun kerudung gitu. Walaupun untungnya receh tapi sama berapa bulan tahun ya? ya? 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan pindah job lagi, masih motoris di Ciaul. Ciaul masih dagang juga masih motoris Ciaul, saya jualan juga. Terus saya ditarik lah waktu itu pas Ciaul mau beres, saya ditarik tuh ke Cibadak ke Garuda Food. Awalnya Garuda Food saya masih motoris dulu, ya sama masih jualan kayak gitu, cuma beda produknya, lebih banyak Garuda. Lebih banyak Garuda. Akhirnya dilihat tuh saya, oh lumayan nih ada potensi. Akhirnya saya masuklah jadi sales. Dulu tuh pertama kali saya sales uji coba di produk apa? Garuda Food. Jadi sales TO retail. Dulu tuh saya harus nyari toko 360 toko sebulan, ada itu toko aktif yang mau beli itu. Alhamdulillah berjalan 7 bulan, akhirnya si perusahaannya gak bisa lanjut karena emang project uji coba. Iya. Jadi saya digaji bukan dari perusahaan itu tapi dari pusat, dari Garuda Foodnya. Iya. Akhirnya berjalan, dari situ ada pecahan sales. Pecahan sales itu kayak gimana? Jadi toko-toko saya dinaikin nih ke sales yang 2. Iya. Sales, akhirnya saya dipindahin tuh ke Kampas sama Kang Rizal. Itu masih temen ya? Iya, temen sekarang dia di. Oke guys, jadi Kang Rizal itu masih temen ya. Dia itu sampai sekarang ngomongnya nggak betes-betes. Ya, Kang Rizal sekarang sudah sukses dari YouTuber di oleng-oleng mobil. Dia selalu oleng-oleng mobil gitu. Iya, karena dulu saya nggak bisa mobil, akhirnya ada Ijal bisa mobil, akhirnya saya tarik Ijal ke Cibadak itu selama 3 bulan kalau nggak salah. Saya project kampas mobil karena omsetnya gak capai gitu. Akhirnya saya dipindahin lagi, alhamdulillah dipindahin lagi jadi sales grosir karena sales seniornya keluar. Nah, dari situ pengalaman saya mulai kenal sama warung-warung gede gitu, sama toko ya. Hanya di situ saya di Cibadak tuh selama 2,5 tahun. Wah, nyampe terakhir kemarin mau lulus saya pindah ke Preland. Dari Preland saya pindah ke Kino. Kino saya 8 bulan. Sempat di Bogor juga tuh, Kino Bogor. Sempat dipindahin ya ke Kino Bogor. Masih dunia sales. Dan sekarang saya di Mayora guys. Jadi banyak sekali itu, dari pertama Garuda, terus Kino, Mayora. Sekarang Mayora ya sekarang. Lagi jalan project dong. Ini nggak di endorse guys, tapi ini produk-produk Indonesia ya. Saya ini pakai baju apa ini? Dari Kino ini Cincau Cap Panda. Ini saya bagiin baju buat bukan endorse guys, saya dikasih dulu. Terima kasih Kang Ridwan, bajunya sangat nyaman. Ini baju 8 bulan yang lalu. Lanjut guys. Oke, jadi dari situ mulai emang ya saya sadar basic saya tuh sales gitu. Iya, lebih ke soalnya saya pernah nganggur juga. Telemarketing gitu ya. Bukan telemarketing, jadi lebih ke pemasaran gitu. Marketing. Food and drink. Akhirnya saya sempat berpikir udah capek di dunia sales itu. Tapi gak bisa, emang makom saya di situ. Basic saya sales gitu. Jadi ketika saya ngelamar pun karena pengalamannya sales, ya saya ditawarin sales. Saya pernah ngelamar buat masuk IT, cuman ya karena saya gak pede karena IT saya pengalamannya sales doang gitu. Akhirnya saya nganggur sebulan tuh di Bogor. Alhamdulillah pas di Bogor tuh emang pas kontrak habis, terus kisah percintaannya juga hancur banget gitu. Wah, itu luar biasa banget kan. Jadi Kang Ridwan itu gak tahu kenapa kisah cintanya selalu gagal. Tapi itu tahap pacaran guys. Iya. Kita semoga aja kan kalau udah nikah mah. Iya, itu mah cuman rahasia ya. Iya, disebutnya kalau pacaran mah main-main ya. Ya. Main-main tapi serius. Anak muda gitu lah. Main-main tapi pakai perasaan. Jadi gini, Pak. Ya gitu, intinya pacaran itu jangan terlalu serius. Jadi ini korban sebenarnya. Ini teman saya tuh paling kuntul gitu. Jadi pas di Bogor tuh luar biasa banget Kang Heru. Saya kerjaan habis kontrak, di situ saya gajian pun akhir bulan, nggak punya uang, terus kondisinya saya juga
lagi ngarumas banget gitu. Ngarumas. Iya, ngarumas. Ngerumas itu kayak apa ya? Merenung. Iya, lagi merenung banget gitu karena kerjaan galau ke kerjaan, nambah-nambah perasaan juga. Galau kerja, galau hati, cinta, Iya. semua. Nyampe-nyampe hancur pikiran gitu. saya tuh fokus ke satu titik gitu. Fokus ke satu titik, akhirnya saya ketabrak tuh. Pernah ketabrak mobil karena saya mikirin ya kerja saya di cut off gitu. Percintaan saya juga udah kandas guys. gitu. Sebenarnya yang bikin saya pusing tuh kok gini amat gitu saya. Akhirnya tuh saya di Bogor pernah menderita karena ya saya pulang malu ke keluarga, minta ke keluarga uang malu. Akhirnya saya cuma punya beras tuh. Saya makan cuman pakai Royco tuh Kang Heru selama 1 bulan di Bogor. Sebenarnya itu bukan Royco guys, tapi itu kayak Daging serbuk keajaiban ya. Serbuk keenakan gitu. Serbuk keenakan. Jadi itulah kalau kita pernah jadi santri, apapun kita makan. Iya. Kayak saya dulu, jujur saya tuh gak suka ikan asin gitu kan. Hikmahnya di pesantren Jadi suka karena dan terpaksa tapi enak gitu kan. Tapi saya itu dari dulu gak suka daging asin, tapi minyaknya suka gitu. Iya. Itulah yang Minyak jelantra. Iya, jadi saya buat perbandingan, minyak jelantra itu sama dengan minyak ikan koi. Sama-sama membuat tinggi badan, dan tinggi badan saya sekarang lumayan di atas 150 lebih lah. Jadi ini 176. hasil minyak jelantra. Hasil minyak jelantra bekas goreng ikan. Arek asin peda. Pokoknya asin teri, semua asin. jenis goreng-gorengan itu minyaknya boleh dicoba. Nikmat banget. Dan satu lagi makan iwung. Iwung, kalian tahu iwung anak bambu. Anak bambu ya. Oke, silakan lanjut lagi Kang. Jadi dari Bogor tuh saya mulai mikir, berarti emang soalnya saya orangnya gini, Kang Heru. Kelemahan saya tuh lebih mementingkan kebahagiaan orang. Ya. Gitu. Benar, saya lebih mementingkan kebahagiaan orang. Kenapa? Saya lebih aware ke orang lain ketimbang diri sendiri. Iya. Saya mah orangnya kalau beli baju celana tuh kalau belum rusak, kalau belum nggak bisa dipakai saya nggak beli. Kalau orang lain kan punya uang beli fashion, beli apa? Ya saya lebih mementingkan kebahagiaan orang lain gitu, mementingkan kebahagiaan teman-teman deket gitu, apalagi doi yang deket sama saya, ya itu pasti saya utamain sekali. Ya walaupun pada dasarnya bukan dia yang minta, tapi saya selalu ngasih. Jadi lebih ke respect gitu ya. Karena ya orangnya saya tuh suka gimana gitu kalau misalkan dibilang peka sih enggak ya, tapi saya tuh pengen nunjukin gitu. Saya tuh gini tuh bukan karena ada, tapi pengen dihargain gitu. Iya. Setiap perjuangan tuh perlu dihargain, Pak. Ya intinya berpikirnya itu nggak kemana-mana, yang penting ya kita berbuat Iya, baik. tapi saya selalu positive thinking ketika saya melakukan kebaikan. Ya gak harus dia yang membalas gitu, karena kan guys, jadi karena saya temennya sendiri tuh Kang Ridwan itu kalau misalkan pulang kerja ada uang atau apa, dia tuh orangnya bukbrak ya. Iya. Jadi bukbrak itu namanya jiwa sosialnya tinggi guys. Ada uang misalkan 100.000, udah beli makan bareng-bareng, besoknya gigit jari, tapi ada aja gitu. Iya, karena gini Kang Heru, saya tuh bahagia banget ketika ngelihat teman saya bahagia. Iya, benar. Ngelihat siapa bahagia gitu. Jadi jeripayah saya tuh kemakan sama orang. Maksudnya gitu. Jadi saya lebih mementingkan kebahagiaan orang tuh karena saya juga bisa bahagia karena dia bahagia bersama. Gitu. Jadi kebersamaan intinya mah. Jadi bukan saya sok punya uang, sok apa dari dulu, bukan. Cuman saya lebih mementingkan kebahagiaan gitu. Karena bahagia saya ngelihat teman-teman saya yang di dekat saya tuh bahagia gitu. Nah, saya tuh kelemahan saya tuh ketika saya udah, kalau dalam masalah cinta itu kalau udah satu titik udah apapun saya lakuin. Jadi pengorbanannya itu benar-benar. Ya, saya pun apapun saya lakuin. Dan nggak pernah berpikiran negatif gitu. Ya, nggak pernah saya kalau misalkan ngasih A harus dibalas A, enggak. Saya nggak pernah berpikir negatif. Itu, ya saya mau ngasih ini loh. Iya, gitu saya kan. ngasih tapi ikhlas gitu, bukan ngasih pengen dibales, enggak. Saya nggak pernah berpikiran ke situ gitu, Kang Heru. Jadi saya ngasih ini harus dibalas ini, enggak. Dan saya ketika saya melakukan kebaikan ke teman-teman pun gak harus dia yang ngebales kan. Kan ada Allah. Iya, jadi intinya ya ini saya gitu loh. Ya. Saya mau ini loh. Iya, gitu. Nggak berarti
saya harus ini nanti dibalas teman saya. Enggak, saya gak pernah saya berpikir ada kayak gitu. saya ngasih, udah itu aja kan simpel. Tapi ya kemarin emang saya lagi di zona belangsak. Iya. Zona ribu. Zona merah itu guys. Saya nyampe minjem sana sini buat bayar kosan, buat makan, sampai pinjem sana sini lah. Alhamdulillah. Tapi yang ngebantu tuh alhamdulillah teman-teman tuh masih respect lah. Alhamdulillah. Ngebantu karena emang mungkin ya Allah juga gak diam karena kamu pernah baik ke teman kamu. Jadi kamu ketika kamu ada masalah ada yang ngebantu gitu. Iya. Nah gitu. Jadi intinya teman-teman motivasinya gini, kalau teman-teman melakukan kebaikan ke siapapun itu, walaupun misalkan ngelakuin kebaikan hal kecil, teman-teman ikhlas. Coba ikhlas gitu. Karena suatu hari teman-teman juga bakalan kesusahan. Nah, seperti saya gitu. Alhamdulillah maknanya dari kebaikan itu ketika saya susah ada yang kebantu teh. Ada aja gitu kan ya. Ketika saya butuh uang buat bayar kosan, saya nyari-nyari ke sana ke sini. Akhirnya ada satu teman saya yang di Bandung, satu angkatan, saya WA, dia ngasih pinjam buat bayar kosan. Iya. Ini ditransfer Bang filenya Bang. Masih pinjam, akhirnya saya bisa bertahan hidup tuh sebulan dipinjemin sama dia karena gaji saya belum cair tuh 1 bulan dari ini karena ada HK yang belum dibayar. Gitu. Akhirnya saya tuh dari situ mulai dari di Bogor ngapain gitu, nganggur ya, gak punya bekal, nyampe beras dari rumah pun saya bawa gitu. Akhirnya saya mikir ya udah come back to my ya kampung halaman. Akhirnya saya pulang cari-cari loker, alhamdulillah keterima di sini di Mayora, dan sekarang saya belum bisa ngekos, saya masih numpang di sini. Nah, bukan numpang ya, karena kita juga menjaga sih ya, lebih ke menjaga ya. Kita ini adalah pengangguran sukses guys sebenarnya. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi motivasinya kalau teman-teman melakukan kebaikan, jangan mengharapkan dia yang balas. Intinya jangan ekspektasinya kebanyakan orang melakukan kebaikan ke kamu harus iya balas. benar-benar. Iya. Karena jujur ya Kang Ridwan, saya juga suka berpikir saya berbuat baik nanti bakal dibalas. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Dan kalau sikapnya kayak gitu akhirnya nggak ada balasan gitu. Iya, benar, maksudnya ikhlas. Jadi tadi yang saya bilang tadi, saya mau ngasih ini ya udah gitu. Iya. Jangan berpikiran aduh saya mau uang segini. Ya tapi kan ya itu mah. Iya, tergantung yang dikasihnya kan. Ada orang juga yang dikasih tuh menghargai banget. Itu kan orangnya aware banget. Iya. Ada yang menghargai cuman gak enak. Ada orang seperti itu banyak lah. Tapi emang karakter saya seperti ini dan sampai saat ini pun saya seperti ini. Iya, oke. Saya selalu mengkedepankan yang namanya kalau dia butuh ya saya pengen bantu gitu. Kalau ada temen nih, saya pernah punya uang 100.000, ada temen saya tuh bukan temen, security SMA, dia tuh bawa mobil dan nyampe sekarang dia gak bayar gitu. Tapi saya nggak nagih ke dia, ya itu mah ikhlas aja gitu. Saya tuh bawa uang cuma 120.000 buat bensin, ya 100 dipinjemin ke dia. Iya, karena saya juga pasti ngalamin di kayak dia gitu. Iya, jadi intinya kalau kita lagi di atas, ya kita jangan melihat ke atas gitu, jangan sombong, melihat ke bawah. Iya. Kuntul ya. Karena hidup tuh kadang di atas, kadang di bawah. Iya, jadi ibaratnya, tapi kalau udah nikah laki-laki di atas itu. Iya, kalau udah nikah itu beda deh. Oke, mungkin kita tadi sudah ngobrol ke kalir ke kidul, ke wetan ke kulon ya. Dong tuh. Sama nyambung. ya itu tadi seperti yang di awal bilang, saya itu ngobrol ini hanya hiburan, ambil yang baik dan yang buruknya kalau mau ambil saja, kalau tidak pun nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi ini mah cuman sebuah hiburan. Ya cerita. Teman-teman mau nonton alhamdulillah. Gak ditonton. Tapi teman-teman jangan lupa harus harus di subscribe ya. Like and share. Jadi mungkin ada lagi yang mau diceritakan mungkin. Yang paling berkesan dari dulu sampai sekarang mungkin kalian boleh ceritakan mungkin sesingkat-singkatnya dan pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana. Jadi intinya gini, kalau pesan-pesan sih
ketika kalian berjuang mungkin kalau dalam kisah kehidupan berjuang buat sekolah buat apa, jangan pernah hasilnya jadi gini, jangan pernah menyesali perjuangan itu. Oh iya, jadi harus terus berjuang dulu aja gitu kan. Gitu maksudnya. Perjuangan tuh emang gak ada batasnya. Iya benar-benar. Sampai sekarang saya masih berjuang. Saya belum katakan saya sukses. Iya. Karena sukses saya tuh udah bisa bahagiain orang tua, udah bisa ngeumrohin orang tua, udah nikah, itu baru sukses, bisa disebut sukses. Tapi dari sukses itu masih harus berjuang. Iya benar kan. Berjuang buat keluarga, cari nafkah atau apa. Jadi perjuangan tuh sebenarnya tidak ada batasnya Kang Heru. Iya, jadi intinya mah ketika kita berjuang terus gagal ya jangan disesali. Syukuri, nikmati, terus kita belajar dan jadikan itu sebuah pelajaran untuk perjuangan yang berikutnya. Iya, karena gitu kan. Gak ada habisnya yang namanya perjuangan. Seperti halnya kita misalkan gini, berjuang buat seseorang, cinta, buat cinta seperti itulah ya. Seorang buat kita berjuang nih, udah mati-matian, udah pokoknya udah, kalau istilah katanya udah keringat tuh keluar keringat darah gitu, berjuang buat dia gitu. Akhirnya gak dihargai, Ya, jadi sedih gitu kan. Tapi ya yang namanya perjuangan ya kita berjuang lagi. Berarti itu perjuangan kepada orang yang tidak tepat. Jadi istilahnya sebenarnya bukan sia-sia ya. Bukan sia-sia, tapi emang salahnya kita. Ya itu kita juga pengen coba. Gitu kan. Berarti itu orang. Jadi sekarang mah udah gak ada yang namanya penasaran. Gak ada, berarti ya seperti pelajaran hidup ya lebih. Ya jadi gini, intinya mah ya saya udah berjuang. Kalaupun hasilnya dihargai atau tidak ya itu terserah Anda. Ya, Yang penting saya pernah memperjuangkan. Oke Kang Ridwan. Obrolan sangat panjang lebar ya. Obrolan saya kemarin saya pusing kan. Enggak pugus sebenarnya guys. Gak ada apa, Kang Heru gak menyiapkan gitu. Ya bukan, ya inilah, ini podcast saya seperti ini gitu kan. Jadi setiap podcast itu beda-beda, kayak misalkan Deddy Kombujer itu dengan kecerdasan orang-orang dan memotivasi, dan jujur saya sangat suka sekali itu Kang Deddy Kombujer ya Mas Deddy. Tapi ini saya juga sangat kenapa? Karena ya kita ini ya kedepannya bisa ngundang-ngundang orang-orang. Iya, kita juga ada gitu. Bukan saya nanti akan mengundang teman saya juga yang pengalaman cintanya itu sangat menyedihkan ya. Namanya Kang Ade. Nanti saya akan. Dia yang ditinggal nikah. Iya. Lebih parah sebenarnya ya. Ditinggal selingkuh gak apa-apa, ditinggal nikah itu lebih hancur dan. Yang penting intinya di belakang tadi ada penampakan. Masya Allah. Yang penting ikhlas. Jadi teman-teman, jadi saya bisa menangkap pembicaraan dari Kang Ridwan. Singkatnya itu adalah hidup adalah perjuangan. Iya. Jangan sesali apa yang telah kamu lakui, tapi syukuri, nikmati, dan belajar dari perjuangan. Perjuangan itu, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Iya. Apapun perlu perjuangan, guys. Perjuangan, cinta, apa itu semuanya. Oke. Dan mungkin Pak Ridwan ada yang mau disampaikan buat orang tua Kang Ridwan, boleh disampaikan, silahkan, dan Kang Ridwan boleh langsung menutupnya. Untuk orang tua di rumah ya mungkin sampainya ya saya mohon maaf ke orang tua, saya belum bisa ngasih yang terbaik ya. Saya belum bisa pasti jadi itu kata-kata anak yang membanggakan gitu ya mungkin suatu hari nanti saya pasti bisa, karena di sini saya masih berjuang buat kebahagiaan orang tua di rumah. Jadi mantap sekali. Jadi intinya mah proses tuh sukses tuh artinya tuh suka proses. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Iya, jadi sukses tuh suka proses yang mengkhianati proses. Jadi sukses tuh ada prosesnya. Enggak langsung sukses kayak mie gitu, mie sukses. Guys, mantap sekali ya. Ini podcast yang sangat garing kalau kalian. Garing ya. Kalau kalian suka, alhamdulillah. Enggak juga, alhamdulillah gak apa-apa ya. Jadi saya lebih gini sih, menyimpan video buat nanti kalau kita berkenang-kenangan. Jadi sebenarnya saya juga dadakan, saya pulang kerja langsung mungkin kedepannya nanti kita akan lebih detail lah. Tertata lagi. Saya juga nggak ngekonsepin harus gimana, karena ya ini mah dadakan cerita aja, tapi cerita. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan untuk kesempatan kali ini ya. Kang Ridwan, terima kasih atas waktunya.
Dan teman-teman yang suka jangan lupa di like, comment, and subscribe channelnya Heru Suwarna. Dan nanti di follow Instagramnya Kang Ridwan. Ridwan apa tadi namanya? Ridwan 1855. Ridwan 1855. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya.